Ibu minta siapa yang berdoa? Arjuna. Arjuna, kita pimpin kita dalam doa ya, Arjun. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima melalui ayah, ibu, dan sesama. Ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Arjun. Ibu mau ngecek siapa saya yang tidak hadir hari ini. Arjun sudah ada ya. Karel, Elis, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Elisabeth hadir ya. Okta, Hadir, Bu. Beyin, Hadir, Bu. Bruno, Hadir, Bu. ya Diki. Hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir? Irfan dan Oh, sekarang Irfan lagi yang nggak masuk ya. Oke, hari ini 2 orang lagi yang tidak masuk ya. Irfannya izin ya? Iya. Oke, iya. Sekarang kita Ibu akan memberikan tujuan dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama itu tujuan dari pelajaran kisah Yakub. Setelah mempelajari materi Yakub, peserta didik mampu menceritakan kisah Yakub yang menerima berkat anak sulung dari Ishak ayahnya. Lalu menceritakan pengalaman yang menerima berkat Allah melalui orang tua dan rohani. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan manfaat dari berkat Allah yang menerima berkat Allah. Mampu menjelaskan manfaat dari berkat Allah yang kalian terima. Nah, di dalam masyarakat kita telah tumbuh kebiasaan seorang anak menerima berkat, yaitu berkat atau doa restu dari siapa? Dari orang tua. Iya. Terutama bila hendak pergi ke sekolah, mau pergi ke tempat lain, mau bermain. Itu adalah selalu meminta berkat. Kenapa harus meminta berkat? Supaya ia terlindungi, bisa bermain dengan aman, sampai tempat tujuan dengan selamat. Nah, orang tua wajib memberi berkat ketika anaknya mau pergi. Nah, meneguhkan hati anak dalam menjalani tugasnya, memberikan kekuatan agar ketika anaknya menjalankan tugas itu bisa berhasil atau sukses. Nah, kebiasaan seperti itu seharusnya ditumbuh kembangkan sejak kecil. Nah, siapa yang pernah mendapat berkat? Ya, anak Katolik pasti dapat berkat semua ya. Kapan mendapat berkatnya? Iya, waktu sakit, setiap hari ketika mau berangkat ke sekolah. Kalau mau bermain minta berkat tak? Iya, harus minta. Nah, apa itu berkat? Iya, berkat adalah doa restu dari orang tua. Nah, siapa saja yang boleh memberi berkat? Orang tua. Karel ya, bagus Karel. Pastor. Iya, izin. Siapa lagi, Dek? Diakon. Iya, Prater, Bruno, bagus Bruno. Siapa lagi? Apa lagi? Kakak, iya. Jadi ada orang-orang yang bisa memberi berkat. Tadi mendapat berkat. Nah, sekarang perhatikan gambar. Coba buka bukunya. Ada gambar itu, mengamati gambar. Ada gambar seorang ayah dan anak ya. Sudah ketemu? Sekarang perhatikan. Iya, itu adalah gambar siapa? Ayah sedang memberkati anaknya. Iya, ayah sedang memberkati anaknya, yaitu ayah dan ibu untuk Tina. Doa ayah dan ibu untuk Tina. Penjelasan di bawahnya ya. Jadi Tina mau kemana itu? Mau ke sekolah. Siapa yang memberi berkat? Ayah. Apa kata-katanya? Tuhan memberkati. Iya, itulah berkat yang diberikan oleh orang
orang tua ya. Berkat yang diberi oleh orang tua yaitu Tuhan memberkati. Nah, setelah kalian mengamati gambar, apa yang dilakukan ayah dan ibunya saat Tina hendak pergi? Lihat di gambar itu, apa yang dilakukan? Iya, Marian, memberi berkat. Lalu, bagaimana maksud dari perbuatan ayah dan ibu itu? Supaya keselamatan. Iya, pintar semuanya. Supaya mendapat keselamatan. Lalu, pernahkah ayah dan ibu mau memberimu berkat? Pernah, sering. Ya, bagus itu. Jadi, orang tua harus memberi berkat. Nah, apa saja yang dikatakan ayah atau ibu saat memberimu berkat? Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati. Lalu, ceritakan manfaat yang kamu rasakan dari doa atau berkat yang diberikan oleh orang tuamu. Ayo, senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Karena kata-kata tadi, Tuhan memberkati. Berarti dalam setiap perjalanan akan diberkati. Ya, terima kasih anak-anak ya karena sudah mengamati gambar tadi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita kitab tentang siapa? Yakub. Iya, tentang Yakub. Siapa yang sudah kenal Yakub? Siapa yang ada nama baptisnya Yakub? Belum ada ya. Ini diambil dari Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40. Nah, Ishak saat itu sudah tua. Bisa melihat tak? Enggak. Kabur. Lalu yang Ishak memberi perintah. Memberi perintah kepada siapa? Pada Esau tadi ya. Pada Esau saudara tuanya Yakub. Nah, katanya begini. Esau, pergilah kau berburu. Setelah kau dapat, kau masak yang enak-enak, lalu datanglah kepada saya. Saya akan memberi kamu berkat. Nah, pada saat itu ibunya Esau mendengar. Dia mau, siapa yang dapat berkat? Iya, dia mau yang dapat berkat adalah Yakub. Maka ketika Esau pergi berburu, mamanya Ribka buru-buru manggil siapa? Yakub, sini kamu Yakub. Ada apa, Bu? Ayo sini cepat. Kau cari itu kambing gemuk atau domba yang gemuk-gemuk. Kau potong. Untuk apa, Bu? Iya, kau masak yang enak-enak. Setelah kau masak yang enak-enak, kau mandi. Kau ambil pakaian Esau, kau pakai. Pakaian yang paling bagus. Untuk apa? Supaya kamu dapat berkat, anak sulung. Loh, Esau kan berbulu, Bu. Saya kan tidak. Tenang saja. Ambil kulit kambing itu, ikat. Jadi ibunya ambil kulit kambing, ikat. Nah, setelah masak, mandi, lalu Yakub pergi kemana? Kok berburu? Pergi ke ayahnya. Iya, memanggil ayahnya. Langsung ayah, ke sini ayah, duduk di sini, makan. Saya sudah pulang dari berburu. Cepat betul, kata bapak Ishak kan, cepat betul kau berburu. Iya Pak, iya ayah bilang, cepat memang. Nah, sesampainya, lalu ayahnya datang dan mendekat. Lalu diberilah makanan. Betulkah kamu Esau? Iya, saya Esau. Sudah. Dikasihlah makanan, lalu dimakan. Setelah dimakan, mendekatlah kau Esau. Ya, mendekatlah, lalu dia mencium. Kan dia pakai baju siapa tadi? Pakai baju Esau. Yakub kan pakai baju Esau. Nah, lalu iya Bapak. Lalu Ishak mengatakan begini, suara siapa? Yakub. Tangan siapa? Esau. Iya, tangan Esau karena berbulu. Nah, singkat cerita, akhirnya dapatlah Yakub berkat. Berkat keturunan yang banyak, berkat kekayaan yang melimpah, berkat kekuasaan, dan dia yang menguasai semuanya. Maka yang lain akan menjadi pengikut.
Nah, setelah selesai, pergilah Yakub. Setelah Yakub pergi, siapa yang datang? Esau. Baru kujuk-kujuk datang dari berburu. Lalu masak, setelah masak mandi, setelah mandi pakai pakaian yang bagus, baru datang menghadap Bapak, datanglah ke sini Pak. Aku sudah datang dari berburu, aku sudah masak enak ini makan. Loh, yang tadi datang siapa? Saya sudah memberikan semua berkatnya kepada Yakub. Maka marah tidak Esau? Marah dan ngamuk dan dendam kepada Yakub. Nah, jadi cara yang dilakukan oleh Yakub itu tidak baik. Karena apa? Karena menipu. Tetapi niatnya itu baik karena dia mau mendapatkan sesuatu. Nah, kalian juga harus seperti itu. Kalau mau berhasil harus berusaha sungguh-sungguh supaya mendapatkan seperti yang Yakub lakukan tadi. Seperti itu juga kalau mau berhasil belajar di sekolah maupun di rumah. Gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu belajar ya belajar, waktu bermain ya bermain. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan ayah? Kok apa yang dilakukan ayah? Iya. Ceritakan apa yang dilakukan Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Siapa yang bisa menceritakannya? Yo. Ayah. Menceritakan tadi yang ibu ceritakan tadi. Apa yang dilakukan Yakub? Ayo Pain, apa yang dilakukan Yakub? Menyuruh adiknya berburu. Nyuruh adiknya. Apa yang dilakukan Yakub supaya mendapat berkat? Memburu domba. Menipu. Menipu dengan cara bagaimana? Menyamar. Iya, menyamar. Cara menyamarnya bagaimana? Dengan cara mengambil bulu domba. Iya, mengambil bulu domba atau bulu kelinci ya. Bulu kelinci, bulu kambing ya. Lalu diikat di tangan supaya tangannya berbulu. Iya. Apa manfaat dari berkat yang didapatkan Yakub? Apa tadi yang dia dapatkan? Enggak, yang didapatkannya tadi yang cerita itu tadi. Iya, kekuasaan. Dapat kekayaan. Apa? Keturunan yang banyak. Dan dia berkuasa ya itu setelah dia mendapatkan. Nah, ceritakan pengalamanmu siapa saja yang pernah memberi kamu berkat. Ayo, siapa? Orang Tua ya, terus pastor itu pasti sudah dapat berkat dari Yakon pernah. Dari siapa lagi? Dari kakek, dari nenek, ya kan? Dari kakak. Iya, suster ya. Sekarang ada suster ya. Jadi pernah juga dapat berkat dari suster. Sekarang kita akan bagi kelompok. Seperti biasa, kita akan berdiskusi. Nah, ibu akan memberikan satu pertanyaan ya. Ini kertasnya ibu bagikan. Nanti berdiskusinya yang kompak ya. Ya. Jadi langsung ngomong yang besar-besar ya. Sudah? Sudah ada? Oke. Tuliskan nomor 1. Bagaimana cara Yakub menerima berkat? Bagaimana cara Yakub menerima berkat? Anak sulung dari Ishak ayahnya. Ya, Karel. Tulis yang pelan ya, Karel ya. J yang tulis ya. Sudah? Nomor 2. Ceritakan pengalamanmu. Ceritakan pengalamanmu menerima berkat Allah melalui orang tua dan rohaniwan.
menerima berkat Allah melalui orang tua dan rohaniwan. 3. Jelaskan manfaat dari berkat yang diterima. 3. Jelaskan manfaat dari berkat yang diterima. Sudah? Iya, kalau sudah silakan ya berdiskusi. Ayo. Kalau tidak mengerti tanya ibu ya. Oke. Dengan cara menipu yang dibantu oleh ibunya. Ayo. Karena pada saat itu Ya. Lanjut lagi yang tulis ya. sudah tua dan Capek kan, Kak? sehingga tidak bisa membuat Iya. Ayo, Lis. Apa ya? menipu yang dibantu oleh ibunya. Iya. Pada Aduh, kok tukar-tukar? bisa Sudah kan? Sudah kan? tidak bisa memberikan jelas. Nomor 2. Sudah. Iya. Nomor 3. Jelaskan manfaat dari berkat yang diterima. Aku tahu membawa kebaikan di hidup kita. Sudah? Sudah. Sudah ya. Coba lihat, Bang. Sudah? Sudah, oke. Ya, sekarang saatnya kita biasanya setelah diskusi kita buat apa? Membaca presentasi. Iya, presentasi. Ayo, kelompok 1. Iya, kelompok 1 maju ya. Iya, silakan kelompok 1. Di situ aja, menghadap ke teman-temannya ya. Di sini menghadap teman-temannya. Rel, ya kan yang baca Rel. Kamu di tengah. Masuk. 1. Bagaimana cara Yakub menerima berkat anak sulung dari Ishak ayahnya? Iya. Dengan cara menipu yang dibantu oleh ibunya. Karena pada saat itu Ishak sudah tua dan matanya kabur sehingga tidak bisa melihat jelas. 2. Ceritakan pengalamanmu menerima berkat Allah melalui orang tua dan rohaniwan. Sangat menyenangkan karena berkat yang diberikan akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan. 3. Jelaskan manfaat dari berkat yang diterima, yaitu membuat kebaikan di hidup kita. Restu yang diterima berpengaruh baik, mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan. Iya, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan ya. Jangan duduk dulu. Ayo kelompok 1. Ada yang ditambahkan kah? Yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Apa J? Nomor 3. Mendatangkan keberuntungan, mendapatkan perlindungan, dan mendatangkan kegembiraan. Iya, jadi ditambahkan oleh kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, terima kasih anak-anak karena sudah berdiskusi, lalu juga sudah mengapa? Setelah berdiskusi apa tadi? Mempresentasikan. Iya, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, Esau sebagai anak sulung seharusnya dialah yang berhak mendapatkan berkat dari Ishak, ya kan? Tapi yang terjadi yang mendapat berkat adalah Yakub. Nah, berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan. Nah, berkat Tuhan memberi Yakub banyak keturunan tadi ya. Lalu kemakmuran dan perlindungan dari Allah. Lalu ayah dan ibu dipilih Tuhan untuk menyalurkan berkat pada anak-anak
anak mereka. Jadi ayah dan ibu itu mempunyai hak yang disalurkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Lalu berkat yang kita terima dari ayah dan ibu adalah berkat Tuhan. Dan berkat itu harus diapakan tadi? Disalurkan kepada orang lain, karena berkat adalah kebaikan. Berkat adalah kebaikan yang harus disalurkan. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan. Pengalaman apa yang kalian dapat dari kisah tentang Yakub tadi? Bisa apa yuk? Pengalaman apa yang kalian dapat? Yaitu kalau mau sesuatu harus berusaha. Harus apa lagi? Harus berjuang. Harus berjuang supaya mendapatkan. Iya, sebelum kita menutup, mari ibu minta kita hening sebentar. Kita hening sebentar. Apakah saya sudah terbiasa meminta berkat dari ayah dan ibuku? Lalu kita merenung sebentar. Jadi berusaha untuk meminta berkat. Iya, jadi pelajaran tentang kisah Yakub cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu dengan pelajaran yang baru, yaitu kisah Yusuf, anak dari Yakub. Ya, akan lebih seru lagi. Nanti dilihat di bukunya, dibaca ya. Halaman 44 ya. Lihat dari halaman 44 di bukunya nanti. Iya. Ibu kira cukup sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengar pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi berkat padaku. Semoga berkat-Mu membuatku menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Boleh istirahat.